biar sekalian liburan gitu. Karena kan kalau liburan tuh kan nggak bisa ngambil 3-4 kali, setahun bisa 2 kali, jadi 14 jadi itu cuma 30 hari gitu mas. Oh, oke. Berarti memang Bunda akan berlebaran di sana ya? Iya, berlebaran di Austria bersama keluarganya Kak Sari, ada temen. Jerman ya? Kita di Austria, rencananya di Austria. Bun, kalau di Austria ya, Bu? Iya, di Austria, iya, tetangganya Jerman. Bukan di Jerman, Bu? Tahun ini kayaknya enggak deh. Nah, Pingin coba juga, pingin coba juga Austria, di Austria. Kebetulan memang Bunda kan deket sama keluarganya Kak Sari. Jadi Kak Sari ini kan sering ngebantu Bunda. Jadi kita udah wacana, yuk kita coba yuk lebaran di sana gitu. Ya udah kita rencanakan, kita udah siap untuk lebaran di sana dengan suasana di Austria kayak apa gitu. Oke, kalau begitu kan tahun ini tentu Bunda akan berlebaran di rumah Bunda yang di Jerman nih. Mungkin persiapannya akan serumit apa sih, Bun? Akan seheboh apa sih, Bun, di rumah? Kalau puasa mungkin lebih rumit daripada lebaran ya, karena kalau puasa lebih mempersiapkan untuk sahurnya, untuk berbukanya. Tapi kalau untuk lebaran kayaknya enggak juga. Ini Ivan lagi mau ngirim baju, soalnya Ivan baru aja nanti pakai. Mungkin tapi lebarannya akan bersama dengan akan pakai baju Ivan. Oh, nah kemarin itu kan memang sempat viral ya, Bunda kayaknya sedih karena udah gak ada baju lebaran nih. Ini baju lebarannya Bunda udah dikirim sama Kak. Iya, kemarin kan sempat ngomong Ivan, ini Bunda nggak ada baju lebaran gitu. Kayaknya kalau nggak pakai baju lebaran, memang kadang-kadang kita nggak bisa menolak bahwa kita harus memakai baju lebaran gitu. Karena kayaknya abdolnya tuh kalau lebaran pasti pakai baju baru gitu loh. Pastilah gitu. Beda kalau orang yang nggak mampu, jadi nggak usah memaksakan gitu. Kalau Bunda kan masih ada Ivan, jadi masih bisa minta kirimin baju lebaran gitu. Karena biar lebih ya menunjukkan aja bahwa kita tuh seperti kayak di suasana lebaran itu kita ingin menampilkan sesuatu yang ada di diri kita tuh seperti inilah aku gitu, karena kebahagiaan tadi itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada baju lebaran yang baru, sedih nggak, Bunda? Apa mas? Kalau misalnya nggak ada baju lebaran baru, sedih nggak? Pakai kain koran, pakai kertas koran aja mas, dijahit, atau misalnya gorden dijahit mas. Pakai gorden aja mas, gorden gorden Bunda rangkai-rangkai dijadikan baju lebaran. Kan ini kan renda-renda mas, pasang-pasang renda aja gitu mas, pasti jadi mas. Pasti nggak sedih, ya nggak sedih juga dong sayang. Kalau nggak ada baju lebaran pakai baju. Kalau misalnya tidak ada baju yang baru, baju yang lama pun jadi gitu loh. Mantap. Nah, Bunda ini udah tahun keberapa nih Bunda nggak balik ke Indonesia nih, Bun? Enggak, baru tahun ini doang. Biasanya juga balik langsung gerbek-gerbek pesan tiket. Belum pernah, maksudnya kecuali waktu COVID Bunda nggak balik. Waktu COVID dan sekarang. Biasanya kalau lebaran selalu balik, dari tahun ke tahun selalu beli. Selalu kayaknya kalau lebaran pasti balik. Karena suasana pokoknya air ini sering balik lah. 2002 Bunda kan masuk ke Jerman tuh kan 2024 ya. 2024, 2025, 2006 tuh pasti enggak juga. 2010 mulai tuh Bunda sering pulang, 2010, 2011 tuh sering balik juga sih. Ya pakainya karena kan kalau kita lebaran di Indonesia itu kan suasananya kan meriah mas, nggak seperti di sini. Karena kan sini mayoritasnya kan agak Kristen gitu ya, sama Katolik gitu kan. Nah, jadi kalau di sini justru malah tahun baru sama Natalan yang lebih kayak meriah gitu. Dan Bunda juga terasa ikut gitu meriahkannya gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kalau lebaran rame. Jadi semuanya terbawa ikut gitu kan. Enggak juga orang muslimnya, enggak juga orang non muslimnya, pasti jadi ngikut gitu kan. Jadi kayaknya suasananya jadi kayak ikut-ikutan, jadi rame juga gitu. Seperti kita di sini gitu. Benar. Nah, Bun, ini kan karena tahun ini Bunda akan berlebaran di sana, mungkin akan sama KBRI di sana juga atau seperti apa nih, Bun? Kita bisa. Kalau KBRI sini enggak mas, mungkin Bunda KBRI, mungkin nanti kita akan coba kita lebarannya ada di Austria. Kalau kita sempat kita ke Austria, kalau enggak ya nggak bisa, karena katanya dari rumah temennya Bunda itu ke Austria ke KBRI itu sekitar 1 jam lebih, apa nggak keburu takutnya sholat subuhnya. Oh, oke. Nah,
Bun, karena nggak balik tahun ini, keluarga mungkin gimana nih perasaannya? Iya pasti sedih lah karena kan sosok bunda itu kan yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Karena kan sekarang bunda yang bisa dibilang yang mewakili dari kakak-kakak yang udah nggak ada. Jadi bunda bisa dibilang yang tertua gitu kan. Jadi keponakan tuh biasanya kalau misalnya mau menyambut lebaran tuh suka datang atau pas lagi lebaran mereka datang. Maklumlah THR gitu kan. Jadi bunda udah siapin aja duit untuk ngasih keponakan gitu. Ya kalau keluarga yang nggak mau datang biarin aja gitu. Silaturahmi kan nggak mesti dipaksa. Kalau mereka datang ya datang, kalau nggak datang ya sudah gitu. Jadi walaupun bunda nggak pulang, tapi THR tetap cair ya bun ya buat Kebetulan memang sudah ngirim duit. Sekalian mau benerin kaca rumah sama pagar kebetulan. Jadi udah bunda udah kasih duit, bunda bilang tolong benerin pagar sama jendela yang perlu dibenerin, sisanya tolong disimpan buat lebaran. luar biasa bunda. Nah bunda gimana nih dengan rumah yang harusnya ditempati? Iya itu mas, penasaran banget. Saya pingin memecahkan rumah itu dengan keindahan gitu loh mas. Pingin membawa siapa ke dalam rumah itu gitu loh. Orang yang pertama saya tenteng ke rumah itu siapa gitu loh mas. Siapa? Tolong carikan dong mas. Pertama siapa nih bun? Tidak ada mas. Soalnya ada sih, ada yang ya saat ini memang lagi ada seseorang aja yang bunda sering kontak di Indonesia, cuman tapi bukan Ivan. Oh, kirain masih yang di sana bun. Yang di sini mah udah terkubur mas, nggak tahu di mana kuburannya. Luar biasa. Jadi artinya tahun ini belum bisa ya untuk berlebaran. Belum bisa mas, tahun ini belum bisa. Oke. Bun, apa sih yang dikangenin nggak pulang nih tahun ini? Apa yang paling dikangenin? Paling dikangen adalah ketupatnya, malam takbirannya, ketupat, malam takbiran, beberapa menu-menu lebaran, terus THR, membagi THR itu kan ada bagian dari tradisi ya. Jadi itu juga suatu kayak gimana ya, THR itu kayak tradisi. Jadi kita ngasih THR itu kayak sesuatu yang kita bangga, kita senang gitu. Itu kan juga bagian dari yang saya bangga, saya senengin gitu. THR, ketupatnya, takbirannya, beduknya itu loh mas, kemeriahannya, terus suasananya itu loh. Terus yang menjelang pagi itu takbir itu nggak berhenti gitu loh di saat kita lagi menikmatin suasana. Jadi bener-bener malam lebaran tuh memang suasananya tuh dapet banget gitu loh. Ya kadang-kadang bunda juga sedih gitu. Ini pasti kalau malam lebaran pasti bunda tuh pasti akan sedih, akan nangis. Karena nangis yang ingat suasana. Iya, teringat keluarga, teringat orang tua yang udah nggak ada, teringat suasana yang begitu sedih karena kan melepas bulan Ramadan ini kan kayak kita melepas bulan yang begitu banyak sekali pahala yang berlipat ganda yang Tuhan memberikan gitu mas. Jadi satu dibalas 10 dikalikan lagi 100 dikalikan lagi 1000. Misalnya satu aja dapat nilainya udah bisa berjuta kali mas. Jadi kayak setiap orang yang namanya orang muslim, dia akan meneteskan air mata ketika malam terakhir itu akan meninggalkan kita di bulan Ramadan mas. Itu pasti sedih karena kita nggak tahu apakah bunda ketemu di tahun depan atau nggak ketemu, karena kan umur nggak ada yang tahu mas. Makanya kalau yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kita bulan puasa ini, ya khususnya buat umat Islam, usahakanlah berpuasa kalau memang tidak ada halangan gitu, karena tahun depan kita nggak tahu mas. Makanya kalau bulan puasa itu bunda selalu, teman-teman bunda tuh semua tahu banget. Bunda tidak bilang kalau bunda ya agamanya kuat, tapi teman-teman seluruh yang ada di Hamburg yang khususnya kenal bunda, mereka tuh tahu kalau bunda tuh puasanya memang betul-betul gitu, kuat sekali gitu. Karena kesempatan yang paling
kesempatan dalam hidup ini yang sangat berharga dan sangat berlian adalah ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Itulah kesempatan yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dikalahkan dari semua kesempatan yang bisa kita dapat. Hanya itu saja. Karena seyakin-yakinnya orang yang beriman, dia akan yakin dengan apa yang mereka udah perbuatin baik, Tuhan akan balas dengan kebaikan. Itulah kunci keimanan kita. Jadi Bunda memaknai Ramadan dan kehidupan Bunda mungkin selama ini di sana tuh Iya. seperti itu ya Bunda ya. Iya, karena Bunda memang setiap bulan Ramadan Bunda selalu puasanya di Jerman. Jarang Bunda di Indonesia. Kenapa? Memang Bunda nggak mau. Satu biar aku dapat yang namanya khusyuknya gitu. Indonesia tahulah kalau kita puasa kadang-kadang banyak sekali rintangan, banyak sekali yang kita hadapin. Karena kita nggak sering buka YouTube, nggak sering buka TikTok, nggak buka medsos. Paling sekali-sekali kalau lagi live terus udah pelajaran yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap selalu bersyukur dimanapun kita berada, tetap menjalankan hidup itu dengan semaksimal mungkin sebisanya, tidak harus memaksa, yang buat kita jauhkan dari fitnah-fitnah. Karena fitnah itu bisa juga menyebabkan bencana loh mas. Fitnah itu bisa menyebabkan bencana alam, karena terlalu banyak fitnah bisa menyebabkan bencana alam. Jadi hati-hati dengan fitnah, menyebarkan fitnah. Apalagi mas? Mungkin pengalaman yang tak terlupakan nih sama Bunda nih, satu aja selama Bunda mungkin menjalani Ramadan di negeri orang nih, sebagai seorang perantau yang sebagai tulang punggung keluarga. Yang nggak bisa dilupakan itu ketika kita kayak kayak sahur harus sendiri gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak bisa kita lupakan. Sahur harus sendiri gitu kan. Kalau Indonesia kan ada yang masakin. Kita udah siap apa yang kita makan. Di sini kita harus berusaha sendiri, masak sendiri gitu. Buka puasa juga kita harus buka sendiri, beli sendiri. Kalau Indonesia kita kan tinggal beli, ada takjil gitu kan. Kita bisa ngabuburit gitu kan mas, bisa ngabuburit gitu kan. Ya untuk aja ingat. Bisa ngabuburit gitu. Jadi ya banyak yang tersedia gitu. Jadi hal yang nggak bisa terlupakan ketika kita di sini ini, ketika kita dirantau orang adalah kita sahur harus masak sendiri, buka puasa harus masak sendiri, dan kita tidak mendengar ketika orang bersorak membangunkan sahur gitu. Khususnya tradisi itu kan ada di Jakarta gitu ya. Iya. Bunda, kan masyarakat nih melihat Bunda nih sosok yang periang ya, sosok orang yang semangat menjalani hidupnya di sana. Tapi kan mungkin juga kejatuhan atau segala sesuatu yang mungkin membuat sedih kan jarang Bunda tampilkan ke masyarakat. Gimana sih Bunda bisa menjalani hidup sebahagia itu di sana? Mungkin ada satu hal yang harus kita sembunyikan yang tidak perlu orang tahu. Misalnya sebenarnya ya, tidak harus semua orang tahu tentang profesi kita. Kalau misalnya keluhan yang harus kita curhatkan itu perlu juga orang kita, kayak anak-anak Bunda kan semua mereka tahu ada Bunda. Tetapi kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan tapi kalau orang yang mengungkapkan, itu risikonya dia yang menanggung nanti pada masyar, di akhirat gitu ya. Karena kan kayak misalnya kalau Bunda kan selama ini kan tidak ada yang perlu untuk disembunyikan. Apa yang ada ya tunjukkan aja gitu. Kesedihan itu sudah Bunda lewatin masanya. Sekarang ini Bunda lebih bahagia daripada sedih, karena ya mungkin anak-anak Bunda juga mereka sudah tahu apa yang Bunda sudah dapatkan pada saat ini. Udah ada lah gitu. Jadi udah nggak sedih. Kalau yang bilang sedih itu mungkin ketika zaman COVID.
itu pas sedih. Tapi kalau ini udah nggak sedih lagi. Tapi yang namanya tinggal di negeri orang pasti ada kesedihan yang paling Pasti. mendalam adalah ketika kita jauh dari keluarga. Itu pasti sedih. Tapi itu kan hanya sebagai kayak kita akan bilang ya udahlah, namanya kita berjuang di negeri orang. Kadang-kadang kita bisa mencintai negeri orang itu karena di sana kita lebih mendapatkan kebahagiaan ketimbang kita harus di kampung sendiri. Belum tentu orang yang betah di kampung di kampung kelahiran kita aja, kita kan belum tentu betah. Kalau kita udah Yes. mendapatkan kebaikan di kampung orang, tentu kita nggak akan Setuju, bisa, ya kan? Setuju. Karena kita, Setuju, peran. makanya itu kembali lagi kalau kita bilang tak kenal maka tak sayang.